Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bagikan satu tips sukses supaya kalian bisa keterima di NTU. Tips pertama dari Koko adalah pahami silabus dengan baik dan benar. Kenapa memahami silabus penting? Karena menurut Koko, kalau kalian memahami silabus dengan baik, kalian jadi tahu nih, arah belajar kalian harus kemana, dan materi-materi apa aja yang perlu dipelajari, serta materi-materi apa aja yang sebenarnya tidak perlu dipelajari. Dengan demikian, kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, di video kali ini, Koko akan bantu kalian untuk memahami silabus Mathematics A-Level NTU. Sebelum kita lihat lebih jauh, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, karena Koko akan banyak sekali membahas soal-soal yang bisa kalian gunakan sebagai materi latihan. Dan Koko yakin, kalau kalian mengerti soal-soal yang Koko bahas, pasti akan sangat membantu ketika kalian mengerjakan soal tes NTU yang sebenarnya. Kita langsung mulai aja. Kita akan mulai dari halaman ke-11, yaitu Assume Knowledge. Silabusnya ini kalian bisa download di websitenya NTU ya. Kita akan lihat dari Assume Knowledge. Jadi ada beberapa basic atau konsep dasar yang sudah diasumsikan bahwa kalian semua udah tahu. Yang pertama tentang equation and inequalities. Kalian diasumsikan untuk tahu tentang quadratic equation. Kapan quadratic equation memiliki dua real roots? Jawabannya adalah ketika b kuadrat min 4ac-nya lebih besar daripada 0. Kemudian kapan quadratic equation memiliki two equal roots? Ketika b square minus 4ac-nya equals to 0. Kapan dia tidak punya real roots? Ketika b square minus 4ac less than 0. Kalian harus sudah tahu bagian ini. Kemudian, kondisi suatu persamaan kuadrat selalu positif atau selalu negatif. Itu kalian juga harus tahu. Kapan dia selalu positif, kapan dia selalu negatif? Dia akan selalu positif ketika b kuadrat min 4ac lebih kecil daripada 0. Dan kalau kita mau dia selalu positif, maka kurvanya harus terbuka ke atas. Artinya koefisien dari x kuadratnya harus lebih besar dari 0. A more than 0. Dan kalau kita mau dia always negatif, maka kurvanya harus terbuka ke bawah. Artinya koefisien dari kuadratiknya, dari x square-nya harus less than 0. Yang terakhir, kalian harus tahu cara mencari solusi dari at least one linear equation by substitution. Di sini Koko nggak jelasin lagi, karena Koko harap kalian udah tahu lah cara melakukan substitusi seperti apa. Yang kedua, kita harus tahu basic tentang indices and surd. Indices and surd ini adalah bentuk pangkat dan bentuk akar. Ada 4 operation on indices and surds, tambah kurang kali bagi. Koko nggak review lagi. Kemudian rasionalisasi penyebut. Ini juga harusnya kalian udah tahu. Cara merasionalisasi penyebut. Dengan mengalihkan bentuk akar atau bentuk sekawan ya. Jadi misalnya kita punya A over root B minus root C. Ini bisa dirasionalisasi dengan cara root B plus root C over root B plus root C. Bagian ketiga, kalian harus tahu basic tentang polynomials and partial fraction. Tentang polinomial, suku banyak, dan partial fraction. Yang pertama, multiplication and division of polynomials. Gimana cara membagikan dan mengalihkan polinomial. Kali dan bagi. Kali basically kita ekspansikan. Bagi kita bisa gunakan long division. Pembagian yang seperti ini.
Jadi misalnya X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 2 dibagi X kuadrat min 1. Nah, kalian harus bisa bagikan. Kalau kali, tinggal kali. Tinggal pakai sifat distributif aja, kaliin satu per satu. Yang kedua, kalian harus sudah tahu apa itu remainder dan factor theorem. Remainder dan factor theorem. Kalau Koko review, remainder theorem itu bilang bahwa kalau suatu polinomial dibagi dengan AX min B, maka remaindernya itu adalah polinomial itu saat X-nya B per A. Ini remainder theorem. Untuk lebih lengkapnya, mungkin kalian harus pelajari dari sumber lain ya. Tapi di sini Koko lebih ke arah review cepat aja. Kemudian untuk factor theorem, ketika suatu polinomial dibagi dengan vektornya, apapun expressionnya yang pasti dibagi dengan vektornya, maka remaindernya harus 0. Itulah factor theorem. Berikutnya kalian harus bisa mengubah suatu fraction menjadi partial fraction. Ketika denominatornya, penyebutnya, itu kurang lebih bentuknya seperti ini, atau seperti ini. Kita review cepat lagi. Ketika penyebutnya, pembilangnya nggak peduli apapun ya. Koko cuma ngomongin penyebutnya aja. Ketika penyebutnya AX plus B, CX plus D, maka pecahannya kita bisa ubah menjadi AX plus B plus CX plus D. Nanti numeratornya kita bisa cari tahu. Caranya gimana? Pelajari sendiri. Kemudian ketika dia punya denominator, ada yang bentuknya berulang, ada bentuk repeating. Misalnya Koko tambahin aja di sini kuadrat, maka di sini harus ditambah dengan pengulangannya. AX plus B square. Inilah yang disebut sebagai partial fraction. Kemudian ketika penyebutnya ada bentuk faktor kuadrat, Koko tambahin di sini, ada faktor kuadrat nih, X square plus C square, maka di sini harus ditambahin satu lagi. Tapi karena dia kuadratik, maka numeratornya harus linear. Jadi atasnya kita tambahin dengan dx plus e over a square plus x plus c square. X square plus c square. Nah, bentuk inilah yang disebut sebagai partial fraction. Kita lanjut. Power eksponensial log and modulus function. Basic-basic apa yang harus diketahui dari bagian ini? Yang pertama, kalian harus tahu bentuk pangkat dan harus tahu grafiknya. Ini bentuk pangkat yang sederhana. Kalau pangkat 2 dia parabolik. Kalau pangkat 3 dia kurva yang seperti ini. Kalau pangkat 4 dia parabolik lagi, tapi paraboliknya akan lebih curam. Ini pangkat 4 misalnya. Kalau pangkat 2 dia agak lebar. Dan seterusnya. Kemudian kalian harus tahu fungsi-fungsi A pangkat X, E pangkat X, log, dan len, beserta grafiknya. Grafik dari A pangkat X atau E pangkat X itu kurang lebih seperti ini. Ini grafik E pangkat X. Grafik dari len X itu kurang lebih seperti ini. Kemudian sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat, pelajari lagi. Kemudian kalian harus bisa mengubah dari bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma. Kalian juga harus bisa mengubah basis dari logaritma menggunakan salah satu dari sifat logaritma. Ingat-ingat, mengubah basis bisa digunakan sifat ini. Log AB ini equals to log CB over log CA. Ini mengubah basis dari logaritma. Kalian harus tahu fungsi modulus dan grafiknya. Dan kalian harus bisa gambar fungsi dari modulus fx. Kemudian, kalian juga harus ingat-ingat gimana cara mencari solusi
dari persamaan eksponensial atau persamaan logaritma. Berikutnya, coordinate geometry in two dimension. Koordinat geometri 2 dimensi. Harus tahu grafik dari y kuadrat sama dengan kx. Bagi yang nggak tahu, pelajari ulang. Ini basic yang kalian harus tahu. Kemudian kalian juga harus tahu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ada dua bentuk. Satu bentuk yang udah jadi, satu lagi bentuk yang masih harus kita ubah dengan menggunakan complete square. Jadi bentuk yang kedua ini kita bisa complete square supaya berubah menjadi bentuk yang pertama. Kalau bentuknya udah berubah menjadi yang pertama, radiusnya itu adalah R, kemudian pusatnya itu A, B. Berikutnya, persamaan trigonometri dan identitasnya. Ini harus hafal. Ada 6 bentuk fungsi trigono, kemudian kalian harus tahu principal value-nya dari inverse sin, cos, sama tan. Principal value itu adalah sudut standar ketika kita menghitung sin inverse, cos inverse, maupun tan inverse. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu trigonometric equation dan identitiesnya. Di sini dia bilang lihat di list of formula. Tapi Koko nggak bisa pastikan nanti waktu tes ada list of formulanya. Jadi akan lebih baik kalau kalian hafalin sebenarnya. Kalau nanti dia kasih list of formulanya ya lebih bagus lagi. Berikutnya, kalian harus bisa mengubah bentuk A cos theta ditambah B sin theta, atau ini Koko sebut bentuk 2 trigono, harus bisa diubah menjadi bentuk 1 trigono. Bagi yang belum tahu caranya, cari tahu sendiri. Yang terakhir, basic dari kalkulus. Apa aja yang kita harus tahu dari kalkulus ini? Yang pertama, turunan pertama itu adalah gradient dari tangent. Yang kedua, turunan bisa kita anggap sebagai rate of change. Yang ketiga, turunan dari bentuk-bentuk dasar, x pangkat n, sin, cos, tan, e, dan len. Beserta dengan perkalian, penjumlahan, pengurangan. Jadi harus tahu turunan-turunan dasar. Kemudian turunan dari composite function. Jadi ketika suatu fungsi kita compositekan, turunannya gimana sih? Itu kalian harus tahu. Kemudian turunan dari bentuk perkalian dan pembagian fungsi. Ketika dua fungsi kita kalikan, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Kalau dua fungsi kita bagikan, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ingat-ingat lagi yang masih suka lupa. Kemudian fungsi naik, fungsi turun. Fungsi naik itu ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Fungsi turun ketika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Ini basic yang kalian harus tahu. Kemudian stationary point, ada maksimum dan minimum point, kemudian ada inflection point. Harus tahu juga, stationary point itu turunan pertama sama dengan 0. Inflection point kalian bisa cari dengan turunan kedua sama dengan 0. Kemudian lagi cara mencari sifat dari stationary point. Jadi dengan menggunakan turunan kedua, kita bisa mengetahui suatu poin itu maksimum atau minimum. Turunan kedua lebih besar 0, ini menggambarkan minima. Turunan kedua lebih kecil dari 0, ini menggambarkan maksima. Kemudian connected rate of change. Kalau kita punya dua variabel,
kita bisa hubungkan rate of change antar dua variabel itu dengan menggunakan turunan. dy dt, ini rate of change of y, equals to dy dx times dx dt. Inilah yang disebut sebagai connected rate of change, atau boleh dibilang chain rule. Maxima and minima problems, ini soal cerita dari maxima minima. Kemudian integral sebagai kebalikan dari turunan. Integral dari fungsi-fungsi dasar. Integral dari fungsi ax plus b pangkat n untuk any rational n, untuk bilangan rasional n. Integral dari sin ax plus b, cos ax plus b, dan e pangkat ax plus b. Kalau Koko review cepat. Integral dari ax plus b pangkat n, ini adalah ax plus b pangkat n plus 1 dibagi dengan a kali n plus 1 plus c. Integral dari sin ax plus b dx, ini adalah integral dari sin itu min cos ax plus b over a plus c. Integral dari cos ax plus b dx, ini adalah sin ax plus b over a plus c. Terakhir, integral dari e pangkat ax plus b, ini adalah e ax plus b over a plus c. Kalian review sendiri ya untuk lebih detailnya. Jadi Koko nggak bisa jelasin sangat detail di sini, karena akan makan waktu sekali. Jadi lebih detailnya silahkan di review-review sendiri. Assume knowledge-nya udah habis. Ini mathematical notation, kalian lihat sendiri aja. Kita akan lihat ke inti dari silabusnya. Jadi bagian bawah ini hanya assume knowledge. Apa aja yang kalian harus tahu. Kalau kalian udah tahu semuanya assume knowledge ini, kita lihat inti dari silabusnya. Ada beberapa topik gede yang dicakup dari silabus NTU ini. Yang pertama tentang function and graph. Kita lihat dulu function. Include concept of function, domain, and range. Kalian harus tahu fungsi itu apa, domain itu apa, range itu apa. Yang kedua, penggunaan notasi. Jadi notasi suatu fungsi bisa dituliskan seperti ini atau seperti itu. Ini sama aja. Kemudian pangkat min 1 di sini kita sebut sebagai inverse. Fg di sini kita sebut sebagai F composite G. Hati-hati. Pangkat 2 di sana itu bukan square, tapi F composite F. Dalam konteks fungsi ya. Jadi F2 di sana adalah Fx. Kalau dia tulis F3x, ini adalah F composite Fx. Jadi 2 di sana bukan kuadrat, tapi composite function. Next, kalian harus tahu bagaimana cara mencari fungsi inverse dan fungsi composite. Berikutnya, kapan fungsi inverse itu ada dan kapan fungsi composite itu ada. Fungsi inverse akan ada ketika fungsi f-nya itu one-one function. Kemudian fungsi composite akan ada fg axis if range G subset dari domain F. Bagi yang belum pernah lihat istilah-istilah ini, Koko saranin belajar konsep tentang function lebih banyak. Berikutnya, domain restriction to obtain an inverse function. Jadi kadang-kadang fungsi inverse itu tidak eksis karena fungsinya bukan one-one function. Apa kok one-one function? Tugas kalian untuk cari tahu. Nah, ketika dia belum one-one function,
kalian atau kita bisa batasi domainnya sehingga dia berubah menjadi one-one function, sehingga dia punya inverse. Jadi domainnya kita bisa atur. Contoh sederhana lah. Misalnya kita punya fungsi x kuadrat, domainnya elemen real. X kuadrat ini kalau kita gambar bukan fungsi one-one. Supaya dia bisa berubah menjadi one-one function, kita bisa batasi domainnya. Jadi basically ini tidak ada inverse. Ini no inverse. Tapi ketika kita batasi domainnya, katakanlah Koko punya suatu fungsi lain, sama x kuadrat, tapi domainnya x besar 0. Kalau digambar dia seperti ini aja. Nah, dia punya inverse. Inverse-nya nanti ada. Karena dengan membatasi domain, fungsi yang tadinya bukan one-one menjadi one-one function, sehingga dia punya inverse. Kurang lebih itu maksudnya domain restriction, to obtain an inverse function. Berikutnya, hubungan antara suatu fungsi dan inverse-nya. Suatu fungsi dan inverse-nya itu merupakan pencerminan terhadap garis y equals to x. Reflection about line y equals to x. Nah, dari bagian function ini ada bagian exclude-nya. Jadi tidak termasuk hubungan ini. Jadi kalian nggak perlu hafalin ini. Fg inverse itu adalah G inverse F inverse. Nggak perlu dihafal. Kemudian nggak perlu menghafal atau mempelajari restriction of domain to obtain composite function. Jadi kadang-kadang fungsi composite ini tidak eksis. Kita bisa paksakan atau kita bisa buat Fg menjadi eksis dengan restriction domain, dengan mengubah domain, mirip seperti yang tadi di sini. Nah, tapi itu nggak perlu dipelajari karena ada di bagian exclude. Tapi tetap balik lagi ya, menurut Koko, kalau kalian pelajari pun tidak ada salahnya. Karena kita nggak bisa pastikan apa yang ada di silabus ini 100% benar. Jadi mungkin aja nanti dia akan munculkan suatu persoalan yang tidak ada di silabus ini. Dan kalian nggak bisa protes juga sih. Jadi nggak ada salahnya untuk dipelajari. Tapi bagi kalian yang waktunya mepet, baru mau mempersiapkan untuk tesnya sekarang, mungkin ini dipelajarinya terakhir aja ketika kalian ada waktu lebih. Kita lanjut. Bagian berikutnya, grafik dan transformasi. Yang pertama, use of graphing calculator to graph a given function. Jadi bagaimana cara menggunakan kalkulator untuk menggambar grafik. Nah, ini hanya bisa dilakukan bagi kalian yang punya kalkulator grafik. Bagi yang nggak ada gimana? Perlu beli nggak? Menurut Koko, kalau kalian punya uang lebih, mungkin boleh beli. Belinya pun nanti harus disesuaikan dengan list kalkulator yang diizinkan oleh pihak NTU. Tapi kalau enggak beli pun sampai saat ini, berdasarkan pengalaman Koko mempersiapkan anak-anak yang ingin masuk NTU, sampai saat ini, belum pernah ada satu soal pun yang wajib pakai graphing calculator. Jadi soal-soal tesnya sampai saat ini, itu semuanya bisa diselesaikan tanpa harus menggunakan graphing calculator. Jadi harus beli atau enggak, balik ke kalian ya. Kalau kalian mau beli ya boleh. Kalau enggak pun, Koko rasa enggak masalah. Berikutnya, karakteristik penting dari grafik-grafik berikut. Seperti simetrinya di mana, titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat di mana, titik balik di mana, asimptotnya di mana, dan sebagainya. Yang pertama ini adalah fungsi elips. Ini fungsi elips.
Cari tahu sendiri dia punya karakteristik ya. Koko nggak gambarin satu persatu. Ini banyak sekali. Ini elips. Yang kedua ini fungsi hyperbolik. Hyperbolik. Yang pertama ini elips. Elips. Tulisannya gitu bukan ya? Koko nggak tahu lah. Kalian cek sendiri. Mungkin salah dia punya spelling. Tapi kurang lebih ya seperti itu. Elips. Yang ketiga, fungsi rasional. Fungsi rasional ini yang kalian harus pelajari adalah bagaimana cara mencari vertical asymptote dan horizontal asymptote-nya. Horizontal asymptote. Kemudian fungsi rasional yang bawah, pelajari karakteristiknya. Ini memiliki diagonal asymptote dan vertical asymptote. Nah, kalian harus pelajari. Tahu dari mana kok dia punya vertical sama horizontal dan yang bawah punya diagonal dan vertical. Kalian harus pelajari karakteristiknya. Jadi ada beberapa fungsi rasional yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, di sini ditulis lagi atau ditekankan lagi cara menentukan equation of asymptotes yang Koko tulis di atas ini. Gimana sih cara cari vertical asymptotes? Gimana cara cari horizontal asymptote? Gimana cara cari diagonal asymptote? Kemudian cara mencari axis of symmetry, cara mencari sumbu simetri. Kemudian restriction on the possible values of x and y. Jadi kadang-kadang dari suatu fungsi yang dia berikan, ada suatu bagian di mana nilai x-nya tidak terdefinisi. Nah, bagian kapan sih nilai x-nya tidak terdefinisi itu juga kalian bisa pelajari. Koko mungkin akan review sedikit tentang axis of symmetry ya. Axis of symmetry. Sumbu simetri. Jika kita diketahui atau kita diberitahu suatu fungsi, gimana sih cara mencari sumbu simetri? Sumbu simetri kita bisa cari dengan cara, ini Koko tulisin aja, lebih detailnya pelajari sendiri ya. Dia akan suatu grafik ya, suatu grafik GY sama dengan fx, fungsinya apapun, ini suatu fungsi nanti. G of y equals to f of x. Kadang-kadang g of y-nya ya y aja. G of x-nya misalnya nanti ada aneh-aneh, misalnya 2x plus 1 per x min 1 gitu. Nah, suatu expression ini akan symmetrical about garis x sama dengan a jika apa? Symmetrical about yang pertama, vertical line x equals to a jika, ini boleh diingat-ingat, fa plus x sama dengan fa minus x. Jadi kalau kalian ingin menguji atau mengecek dia simetri nggak terhadap garis ini, kalian bisa lihat syaratnya ini. Dia akan simetri terhadap garis horizontal y sama dengan b jika gb plus y harus sama dengan gb minus y. Nilainya harus sama. Maka dia simetri terhadap garis horizontal. Satu lagi ada simetri terhadap garis y sama dengan x. Syaratnya adalah gx equals to fy. Nah, cari tahu sendiri gimana cara menguji masing-masing syarat ini. Koko nggak bisa jelasin sekarang ya. Terlalu panjang kalau Koko jelasin di sini. Jadi Koko cuma kasih gambaran, kalian pelajari sendiri. Berikutnya, efek dari transformasi dari suatu kurva.
Jadi ketika kita punya suatu grafik Y sama dengan Fx, gimana sih cara menggambar Y sama dengan AFX, Fx plus A, Fx plus A, Fax, atau kombinasi dari transformasi tersebut. Pelajari transformasi kurvanya. Semua ini kita sebut sebagai transformasi linear. Jadi hanya menggeser kurva atau menskalakan kurva. Kemudian ada satu lagi transformasi yang lebih kompleks. Jadi gimana cara kita mentransformasi kurva Y sama dengan Fx menjadi inverse-nya, modulusnya, F modulus X seper Fx. Jadi pelajari hubungan-hubungan atau transformasi tersebut. Yang terakhir dari bagian grafik itu adalah simple parametric equation and their graphs. Jadi apa itu persamaan parametrik dan grafiknya seperti apa? Persamaan parametrik basically adalah suatu persamaan yang X dan Y-nya dinyatakan dalam variabel ketiga. Jadi misalnya X sama dengan sin T, Y equals to cos T. Ini kita sebut parametric equation. Nah, kita harus bisa gambar grafik dari parametric equation. Cara gambar grafik dari parametric equation gimana? Kita ubah dulu menjadi Cartesian equation. Menjadi Fx equals to Y. Atau Fy equals to X. Kurang lebih gitulah. Jadi intinya, variabel T-nya itu kita eliminasi. Nanti dia berubah menjadi suatu persamaan Cartesian. Jadi mungkin Koko tulisnya dalam bentuk ini ya, bukan Y in terms of X sih, nggak selalu. Mungkin gini yang lebih tepat. Gy equals to Fx. Nah, ini yang lebih tepat. Cara kita ubah parametric equation menjadi Cartesian equation adalah dengan mengeliminasi variabel T-nya. Caranya gimana? Koko contohin untuk soal ini. Karena fungsinya trigono, kita bisa kuadratin. X kuadrat sin kuadrat T, Y square itu cos square T, kemudian kita tambahin. Yang kita akan dapat nanti adalah X square plus Y square equals to sin square T plus cos square T. Nah, sin square plus cos square itu 1. Kita dapat gambarnya. Ternyata fungsi parametrik ini itu bentuknya adalah lingkaran. Nah, cara eliminasinya gimana ya kita atau kalian pikirkan sendiri. Nggak selalu seperti itu ya. Nggak selalu dikuadratin. Ya kadang-kadang dikuadratin, kadang-kadang nggak dikuadratin. Jadi cari tahu sendiri. Berikutnya, topik ketiga, equation and inequalities. Apa aja yang harus kita tahu? Yang pertama, formulating an equation, a system of linear equation or inequalities dari problem situation. Soal cerita. Jadi dari suatu soal cerita, kita harus bisa bentuk persamaannya. Yang kedua, solving an equation exactly or approximately using graphing calculator. Lagi-lagi pakai kalkulator grafik. Kalau kalian punya kalkulator grafik, pelajari sendiri caranya. Kalau kalian hanya punya kalkulator saintifik, kalian bisa cek playlist di YouTube Koko. Koko udah jelasin sedikit cara untuk mencari solusi dari simultaneous linear equation atau suatu fungsi lain. Silahkan cek sendiri. Jadi kalkulator saintifik pun bisa, tapi nggak sepro kalkulator grafik. Kita hanya bisa soal-soal yang sederhana. Berikutnya, solving a system of linear equation using graphing calculator. Ini sama. System of linear equation itu seperti ini contohnya. 2x plus y sama dengan 4, x min y sama dengan 0. Ini yang kita sebut sebagai system of linear equation. Contoh ini adalah 2 variabel. Mungkin nanti ada yang 3 variabel. Nah, gimana cara solve-nya? Kalau 2 variabel bisa manual sih.
3 variabel juga bisa manual, cuman agak lama. Kalau kalian bisa pakai kalkulator, lebih baik. Berikutnya, solving inequalities of the form fx over gx more than 0. Gimana sih cara mencari solusi dari pertidaksamaan ini? Nanti ada hubungannya dengan garis bilangan. Pelajari tentang itu. Kemudian jangan lupa lihat suatu kondisi ketika dia always positif. Jadi nanti ada kondisi di mana misalnya gini, x square plus 1 over 2x minus 3 more than 0. Nah, solusinya gimana? Berikutnya, konsep dari modulus. Apa sih modulus x itu? Kemudian dua sifat ini. Modulus x kecil b kita bisa langsung ubah menjadi ini. Dan modulus x besar b kita bisa langsung ubah jadi seperti ini. Ini mungkin boleh dihafalin ulang. Kalau kalian tahu cara carinya lebih bagus. Kalau enggak ya dihafalin juga boleh. Berikutnya, solving inequalities by graphical methods. Mencari solusi dari suatu inequalities dengan metode grafik. Dengan metode grafik kita akan gambar nantinya. Jadi misalnya, Koko punya x kuadrat lebih besar dari x min 1. Nah, kita gambar. X kuadrat seperti ini. X min 1 itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Gini ya. Waktu x-nya 0, y-nya min 1. Oh, Koko ganti deh. X plus 1 misalnya. Nanti grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk daerah yang lebih besar, kita lihat suatu region di mana x kuadrat di atas x plus 1. Daerahnya ada di sini. Jadi inilah solusi kita. Nanti kita tinggal cari titik potongnya aja. X lebih kecil dari titik potong dan X lebih besar dari titik potong itu. Kita akan dapat solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, itu topik yang pertama. Topik yang pertama. Di video berikutnya, Koko akan jelasin topik yang kedua ya, karena ini agak panjang. Jadi mungkin Koko akan bagi-bagi menjadi beberapa topik. Koko akan bagi-bagi menjadi beberapa video. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa lihat video berikutnya.